Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, Rabu 14 April 2021, kita akan kembali beribadah dalam ibadah keluarga rutin yang dilakukan secara recording. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah, karena kebaikannya nyata atas kita, sejak dulu hingga sekarang. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Ibu S. Matkusa. Mari umat saya ajak berdiri untuk memuji namanya dengan menyanyikan Gita Bakti 17 bait 1 dan 2. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, kasih-Mu nyata dalam hidup kami. Terima kasih untuk waktu yang kami masih boleh nikmati untuk beribadah kepadamu. Sertai kami semua ya Bapa, sehingga ibadah kami berkenan kepadamu. Dalam nama Yesus, amin. Umat Tuhan, marilah kita ungkapkan Mazmur pujian berdasarkan Mazmur 62 ayat 6 sampai 9. Mazmur 62 ayat 6 sampai 9. Mari kita bermazmur. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Silakan duduk. Supaya ku di Golgota
Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, dalam kemenangan dan sukacita karena Kristus telah memenangkan kita lewat kebangkitannya, mari dengan penuh sukacita kita menyambut firman Tuhan. Kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Bapa yang Maha Kudus, Kau telah memenangkan kami dari maut. Kuduskanlah hati dan pikiran kami. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya di dalam kuasa dan tuntunan Roh Kudus kami memahami kehendak-Mu di dalam pembacaan dan pemberitaan firman-Mu. Dan kami diberikan kekuatan untuk melakukannya dalam hidup yang beriman. Berbicaralah kepada kami Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Umat-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara, anak-anak, adik-adik, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Sesuai jadwal pembacaan Alkitab pada hari ini, ibadah keluarga di malam ini, pembacaan Alkitab terambil dari Mazmur 126. Mazmur 126, demikian firman Tuhan. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian Syarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Terpujilah Kristus Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Selamat berkemenangan di dalam Kristus Yesus dan bersorak-sorai karena kita telah dimenangkan oleh Yesus Kristus lewat kebangkitannya. Dan di minggu Paskah yang pertama ini, dalam ibadah keluarga kita bersama-sama mendengarkan firman dari Mazmur 126 ayat 1 hingga 6. Tema pemberitaan firman Tuhan adalah bersandar kepada Tuhan. Nah, kalau kita bicara tentang bersandar kepada Tuhan, maka yang ada di bayangan kita alat bersandar. Siapapun
dalam keadaan apapun, kalau dia mau bersandar, maka dia harus mencari sandaran yang kokoh, yang kuat. Karena kalau dia bersandar pada sandaran yang tidak kokoh, tidak kuat, maka yang pasti dia akan jatuh. Kalau firman Tuhan diberikan tema bersandar kepada Tuhan, tentu kita tidak akan bertanya karena dari Mazmur ini kita melihat bahwa Mazmur 126 ini adalah Mazmur pujian yang sesungguhnya tidak termasuk Mazmur doa. Tetapi para ahli menyebutnya Mazmur jawaban. Mazmur jawaban atas doa umat. Mazmur 126 ini, kalau kita renungkan secara sungguh-sungguh, maka pertama kita jumpai bahwa umat dihadapkan kepada situasi tertawa, tapi kemudian juga dihadapkan kepada pergumulan yang harus mereka selesaikan. Bahwa penyelesaian masalah atau penyelesaian terhadap masalah di dunia ini, kita percaya bahwa kalau kita bersandar kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan jawaban, Tuhan memberikan pertolongan. Tetapi yang mau dikatakan oleh firman Tuhan bagi kita pada saat ini adalah bagaimana kesetiaan dan ketaatan seseorang kepada Tuhan atau satu bangsa kepada Tuhan tanpa berpindah-pindah sandaran. Mazmur 126 yang kita baca tadi menghadapkan kita kepada dua pesan penting. Pesan atau amanat yang pertama, ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Ayat 1 hingga ayat yang ketiga diberikan judul tertawa. Artinya di sini pemazmur mau katakan bahwa saat Allah memulihkan umatnya, keadaan mereka di Sion itu seperti orang bermimpi. Sukacita yang dialami oleh umat Tuhan digambarkan di sini dengan mulut yang penuh dengan tertawa dan lidah yang bersorak-sorai serta sukacita. Seringkali orang menghubungkan Mazmur ini atau para ahli menggambarkan bahwa Mazmur ini punya kaitan dengan peristiwa umat Tuhan dipulangkan dari pembuangan. Jadi kalau memang ini sesuai dengan apa yang Tuhan lakukan pada saat umat Tuhan berada di dalam pembuangan, saya percaya bahwa jemaat yang tadi mengikuti ibadah hari Minggu dalam pemberitaan firman tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pendeta Hak. Bagaimana mereka berada dalam kesulitan, bagaimana mereka dalam penderitaan, bagaimana terpuruknya mereka pada waktu itu. Tetapi saat Tuhan menggenapi janjinya bagi mereka, bahwa Tuhanlah yang akan membebaskan mereka. Saat Babilonia sudah ditaklukkan oleh Persia,
dan Kores menjadi raja. Tuhan menggunakan Kores untuk menepati janjinya kepada umatnya. Mereka dipulangkan kembali ke tanah Kanaan atau ke tanah perjanjian. Nah, di situ mereka merasa bahwa peristiwa dipulangkannya mereka ke Yerusalem atau ke tanah perjanjian itu hal yang luar biasa, seperti mimpi. Di sini mereka mengatakan bahwa tidak hanya mereka yang tertawa, tetapi bangsa-bangsa lain juga melihat bahwa peristiwa itu adalah peristiwa yang luar biasa. Kenapa? Karena Israel sendiri, umat Tuhan sendiri tidak punya saham, tidak punya andil untuk pembebasan itu. Allah sendiri yang memprakarsai untuk membebaskan mereka lewat tangan Kores sesuai janjinya. Dan karena itu mereka mengalaminya di dalam sukacita. Saat mereka dikembalikan, mereka melihat ini sebagai satu perkara yang besar, perkara yang luar biasa. Karena Allah yang melakukannya sendiri. Mereka tidak punya andil apa-apa. Nah, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita merenungkan bagian yang pertama ini, tidak hanya situasi pada waktu umat Tuhan dipulangkan dari tanah pembuangan Babilonia, tetapi kalau kita renungkan dalam kehidupan kita pada masa kini sebagai orang percaya, kita juga kan minggu atau hari Minggu kemarin kita bersorak-sorai, kita bersukacita, kita bergembira, mengingat rayakan kebangkitan Kristus. Kristus bangkit, soraklah, dan seterusnya. Kita bersorak, kita bersyukur. Gereja orang percaya, kita bersorak, kita bersyukur. Karena kemenangan yang dikerjakan oleh Kristus bagi kita. Kita juga memahami dan menerimanya, meyakininya. Bahwa dalam kemenangan keselamatan yang dikerjakan oleh Kristus bagi kita lewat kebangkitannya, kita tidak punya andil apa-apa. Itu hanya karena belas kasihan Tuhan, hanya karena kasih setia Tuhan. Sesuai dengan rencananya. Di dalam kasih setianya Dia memenangkan kita. Lewat kebangkitannya Dia memberikan bagi kita masa depan yang pasti dan terjamin di dalam Kristus, yaitu kehidupan yang kekal. Jadi kalau orang Kristen bergembira, bersukacita, kita merayakan Paskah dengan sorak-sorai, tidak salah. Karena itu merupakan kesaksian kita bagi dunia ini. Kalau waktu itu Israel dilepaskan dari pembuangan, dipulangkan, mereka merasa terbebas, dimenangkan oleh Allah dari jajahan Babilonia. Maka sekarang ini kita bersorak-sorai dan bersukacita. Karena kita dimenangkan oleh Kristus Yesus lewat kematian dan teristimewa kebangkitannya. Mengaruniakan bagi kita keselamatan. Hidup yang dibaharui. Hidup baru di dalam Dia. Bagian yang kedua. Ayat 2, ayat 4 hingga ayat yang ke-6. Ayat 4 hingga ayat yang ke-6 ini diberikan judul menangis. Artinya bahwa kalau kita baca, setelah mereka dipulangkan ke Yerusalem, ke tanah perjanjian,
Palestina. Mereka bersuka cita karena sudah bebas. Tetapi kehidupan mereka dihadapkan kepada berbagai pergumulan dan perjuangan yang berat. Kemiskinan, kekeringan. Demikian juga mereka menyaksikan puing-puing. Baik itu dari bait Allah, tembok Yerusalem maupun milik mereka sendiri. Mereka harus berjuang untuk membangun kembali. Nah, dalam kondisi ini, firman Tuhan hari ini mengingatkan, mereka memohon, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Bayangkan sungai yang kering. Kalau mereka minta dipulihkan seperti memulihkan batang air di Negeb, itu sesuatu yang mustahil. Kalau itu terjadi hanya karena mujizat Allah. Kalau itu terjadi hanya karena keajaiban dan kasih setia Allah. Karena itu mereka memohon supaya Tuhan memulihkan mereka dengan menunjukkan atau memberikan mujizatnya. Dan itulah yang terjadi. Tidak hanya itu. Saat mereka harus membangun tembok Yerusalem dan bait Allah. Kalau kita baca di dalam kitab Hagai pasal 1 dan juga Esra 4. Mereka dihadapkan kepada tantangan orang-orang yang menekan mereka. Perlawanan yang diberikan, pengkhianatan, begitu banyak tantangan dan derita yang mereka harus alami. Tetapi satu hal yang kita lihat di sini, firman Tuhan hari ini mengatakan orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Artinya saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pembebasan, keselamatan yang diberikan oleh Allah bagi mereka, itu hal yang dilakukan oleh Allah sama seperti yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Allah di dalam Yesus Kristus kepada kita lewat kebangkitannya. Hal yang membawa sukacita. Tetapi perlu diingat bahwa untuk mempertahankan, untuk menjalani kehidupan di dalam kemenangan, dalam keselamatan yang telah dikerjakan ini, tentunya tidak semudah orang membalik tangan. Bahwa pertolongan itu tidak turun begitu dari langit. Tetapi di sini firman Tuhan hari ini mau mengajar kita bahwa pergumulan dan perjuangan untuk menghadapi kenyataan dalam kehidupan yang telah diberikan oleh Tuhan tentunya membutuhkan ketekunan, ketabahan, kesetiaan dan ketaatan daripada umat Tuhan, termasuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan kalau hari ini bagian yang kedua ini atau firman Tuhan ini mengingatkan kita bayangkan situasi pada waktu itu dengan sekarang ini. Kita tetap berada dalam pergumulan, dalam perjalanan kehidupan iman menuju akhir kehidupan kita yang telah disediakan oleh Kristus Yesus lewat kebangkitannya. Kita tahu bahwa Paskah itu berarti melewati. Artinya Tuhan telah menuntun kita melewati kematian yang kekal, membuka pintu surga lebar-lebar, menutup pintu neraka, dan membawa kita hidup
dalam kehidupan yang kekal. Nah, jangka antara kehidupan sekarang ini menuju masa depan yang bahagia, berbahagia di dalam hidup yang kekal itu, kita tidak luput dari berbagai tantangan dan pergumulan. Bukan hanya karena pandemi COVID-19 yang kita alami sekarang ini, dengan segala dampaknya akibat dari pandemi ini, masalah ekonomi, masalah sosial, masalah pendidikan, dan banyak lagi masalah. Juga pergumulan dan perjuangan kita dalam menghadapi kehidupan, sakit, penyakit, persoalan-persoalan lain yang membuat kita harus, suka atau tidak suka, harus berhadapan dan menjalaninya. Nah, saudaraku, kita sudah bersuka cita atas kemenangan yang Kristus kerjakan bagi kita lewat kebangkitannya. Sekarang bagaimana kita menempatkan diri kita dalam kehidupan, perjalanan kehidupan iman ini, yang di dalamnya kita dihadapkan kepada berbagai persoalan hidup dan pergumulan. Hari ini firman Tuhan menuntun kita dan mengingatkan kita bahwa apapun yang kita alami, apapun yang terjadi, kita harus tetap maju. Kita harus tetap berjuang, tetapi tidak mengandalkan diri kita. Tentunya kita harus cari sandaran, kita harus mencari perlindungan, kita harus berada pada perlindungan, bimbingan, tuntunan. Ibarat kalau kita tidak berdaya untuk jalan, kita harus bersandar pada tongkat yang kokoh dan kuat. Dan sandaran itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau Dia bisa memenangkan kita dari kematian, kita percaya bahwa Dia juga memenangkan kita dari setiap pergumulan hidup yang ada. Karena Dia Tuhan dan Allah yang pernah merasakan segala penderitaan itu selama Ia ada di dunia. Dan karena itu Dia patut menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. Hari ini firman Tuhan menuntun kita dan mengingatkan kita bahwa apa yang kita alami, segala yang kita alami dalam kehidupan ini, pergumulan-pergumulan dalam kehidupan ini, kehidupan beriman ini, tentunya kadang kita merasa bahwa itu menjadi hambatan bagi kebahagiaan kita. Tetapi hari ini firman Tuhan menuntun kita dan mengingatkan kita lagi. Seperti yang disampaikan oleh Yakobus. Dalam surat Yakobus 1 ayat 2 hingga ayatnya yang kelima. Di situ firman Tuhan mengatakan bahwa saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Artinya saudaraku, bersorak-sorai, bergembira karena kemenangan. Tetapi yang paling berat adalah bagaimana di dalam situasi kita masing-masing, sesuai dengan pergumulan dan perjuangan kita, kita tetap hidup di dalam kemenangan itu. Kita tetap mempertahankan keselamatan yang telah Kristus kerjakan bagi kita itu.
Tidak ada jalan lain. Jalan yang ditawarkan bagi kita, bahwa kita akan mampu untuk menghadapi dan mengalami itu, bila kita menjadikan Yesus Kristus Tuhan kita yang hidup itu sandaran satu-satunya, andalan dalam kehidupan kita. Tadi Yakobus mengatakan bahwa semuanya itu merupakan ujian. Dan kalau kita mengalaminya bersama di dalam dan dengan Tuhan, maka itulah yang membawa kita kepada sorak-sorai sebagai satu keuntungan dalam ayat yang ke-6. Pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Menghadapinya, mengalaminya, menjalaninya dengan air mata, dengan tangisan, dengan perjuangan yang berat. Tetapi selama kita melakukannya, mengalaminya bersama-sama dengan Tuhan, maka itulah yang akan membawa kita tiba pada tujuan akhir kita, yaitu mahkota yang kekal. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, kadang kita tidak kuat atau kita tidak mampu bertahan dalam berbagai ujian. Lalu kita mencoba untuk mencari sandaran-sandaran lain dalam hidup ini. Entahlah itu manusia dengan keahliannya, manusia dengan segala tipu dayanya. Tetapi hari ini, marilah Roh Kudus kiranya menuntun kita untuk meyakini dalam hidup kita bahwa kalau kepada umat Tuhan mereka minta mujizat dari Allah, maka apakah saudara dan saya percaya bahwa masa kini mujizat itu masih ada? Kitalah yang menjawab itu. Dan saya percaya Roh Kudus menuntun saudara dan saya untuk memberikan jawaban. Tidak hanya nyanyian, sering kita nyanyikan. Mujizat itu ada. Mujizat itu ada. Dan untuk mengalami, menerima mujizat itu, yang dibutuhkan Tuhan dari saudara dan saya adalah kesetiaan dan ketaatan menjalani kehidupan ini. Ketekunan dan ketabahan dalam menjalani kehidupan ini. Anda dan saya sering mungkin merasa lelah. Sering mungkin merasa tidak berdaya. Tetapi ada satu yang lebih berdaya dan berjaya, yaitu Yesus Kristus yang berjaya dan yang telah memenangkan kita. Bersandarlah kepadanya. Ada satu nyanyian rohani yang sekarang sudah digubah ke dalam Kidung Jemaat 251 tentang perjuangan hidup iman. Bunyi lagu itu begini. Maju tetap dan berjuanglah. Kalau saya tidak salah iramanya seperti begini. Maju tetap dan berjuanglah, Kristuslah pokok hidupmu, dan seterusnya. Artinya kita tetap harus maju. Berjuanglah terus. Bersandar kepada Kristus. Dialah yang memberikan kekuatan bagi kita. Dia tidak pernah berjanji bahwa akan menghilangkan ujian, akan membebaskan kita dari ujian dan derita. Tetapi dia berjanji, dia memberikan kekuatan bagi kita untuk mengalami dan menjalaninya. Karena itu marilah saudaraku, berjuanglah terus bersama dengan Tuhan. Di dalam dan dengan Dia kita berjuang menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan.
Dan percayalah, akhir dari kesetiaan dan ketaatan saudara bersandar dan mengandalkan Dia adalah kebahagiaan yang kekal. Tuhan memberkati. Amin. Kita renungkan firman Allah dalam saat teduh. Mari kita mengaminkan firman Tuhan, menjawab firman Tuhan. Dengan nyanyikan Kidung Jemaat 392 bait 2 dan 3. Ku berbahagia. Pasrah sempurna, hikmat penuh, suka sorgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Umat Tuhan, mari kita satukan hati kita dalam syafaat kepada Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kehidupan dunia. Kau yang telah memenangkan kami dari maut dan mengaruniakan bagi kami masa depan kami yang berbahagia di dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, kami bersorak-sorai atasnya dan menjalani kehidupan yang telah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Kami dihadapkan kepada berbagai pergumulan, tetapi Tuhan, hari ini kami bersyukur firman Tuhan sebagai jawaban bagi kami, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu bersedia dan siap menjadi sandaran dan kekuatan bagi kami. Kiranya firman ini menuntun kami agar kami hidup dalam kesetiaan dan ketaatan kepadamu.
Karena di dalam kesetiaan dan ketaatan kepadamu, walau dalam keadaan sesulit, sesakit, dan sekelam apapun, kami percaya pemulihan Tuhan, pembaharuan Tuhan, pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu hadir dalam hidup kami oleh karena kasih setiamu yang agung itu. Terima kasih Tuhan Yesus, peganglah tangan kami agar saat kami tidak berdaya, kami tetap bersandar kepadamu. Saat kami berada di dalam berbagai kesulitan, kami tetap mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Kami pasrah sempurna kepadamu ya Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa dan menyerahkan kehidupan seluruh umat-Mu. Jemaat GPIB Pelita dari sektor 1 hingga sektor 12. Tuhan tiliklah akan mereka pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Tuhan yang lebih mengenal kami dengan segala yang kami butuhkan, dengan segala yang kami gumuli dan yang kami hadapi. Tolonglah Tuhan Yesus. Pimpinlah kami. Mampukan kami. Kuatkan kami. Untuk dapat menjalaninya ya Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan setiap keluarga dengan persoalan hidup yang dihadapi, sakit, penyakit, atau persoalan ekonomi, usaha-usaha yang mandek, ataupun pergumulan dan perjuangan untuk menggapai masa depan yang baik. Ya Tuhan, tolonglah. Berikanlah jalan keluar dan jawaban bagi umat-Mu. Bapa di sorga, kami berdoa dan menyerahkan seluruh pelayanan dalam jemaat GPIB Pelita ke dalam tangan Ketua Majelis Jemaat Pendeta Nyonya Ellen Polita Munu, PHMJ, seluruh presbiter dari sektor 1 hingga sektor 12, para pelayan firman yang ada, pengurus-pengurus Pelkat, juga komisi-komisi, karyawan-karyawati di kantor, kostor, para penjaga. Tolonglah ya Tuhan, tuntun kami semua dalam melaksanakan tanggung jawab pelayanan dalam menjalani hidup ini. Agar walau badai menerjang, kami tidak takut, tapi kami tetap punya keyakinan iman yang dengan penuh semangat melayani-Mu sampai akhir langkah kami. Kami berdoa dan menyerahkan program pelayanan dalam jemaat yang sementara disusun atau sudah tersusun. Diberkati Tuhan supaya program kerja ini dapat terlaksana, dapat disahkan dan terlaksana hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga dalam jemaat yang berduka cita dan yang masih berduka cita saat mereka mengenang kembali setahun yang lalu Tuhan melakukan perkara yang besar bagi mereka, ataupun mengenang kembali peristiwa-peristiwa itu dan mereka berduka cita. Hiburkan mereka ya Bapa. Mereka yang berada di dalam duka cita, biarlah Tuhan yang mengaruniakan penghiburan yang sejati bagi mereka. Bapa di sorga, kami berdoa dan menyerahkan anak-anak kami dengan segenap perjuangan pendidikan mereka dari yang kecil TK hingga perguruan tinggi. Tolong akan mereka. Biarlah Tuhan yang menyertai dalam perjuangan mereka. Pada masa pandemi ini dengan berbagai kesulitannya, kami percaya bahwa Tuhan menyertai mereka. Sehingga oleh pertolongan-Mu mereka dapat berjuang menyelesaikan pendidikan mereka bersama dengan Tuhan tepat pada waktunya.
Demikian anak-anak kami yang bergumul dan berjuang untuk memperoleh pekerjaan bagi masa depan mereka. Kristus sumber berkat bukalah jalan bagi mereka, sehingga mereka memperoleh jalan daripadamu untuk bisa memperoleh pekerjaan bagi masa depan mereka. Generasi muda kami dalam pekerjaan mereka dan dalam pergumulan mereka untuk memperoleh teman hidup. Kristus sumber hidup. Kami percaya bahwa Engkau yang memberikan bagi mereka teman hidup yang terbaik. Mereka yang jauh dari orang tua karena pekerjaan, karena pendidikan di dalam maupun di luar negeri, Tuhan menyertai dan memberkati mereka. Demikian Tuhan, orang tua dengan segala pergumulan dan perjuangan menghadapi tahun ajaran yang baru dan dihadapkan kepada berbagai kesulitan ekonomi pada masa kini. Tolonglah akan mereka. Tuhan, bukalah jalan sehingga oleh kuasa kebangkitan-Mu mengingatkan mereka bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan, tuntun mereka dalam kesetiaan dan ketaatan mereka bekerja dan berusaha. Dan kami percaya bahwa Tuhan memberkati mereka dan memberikan mujizat itu bagi mereka. Orang-orang tua yang telah lanjut usia dalam keberadaan mereka, Tuhan berikanlah kepada mereka kekuatan iman dan pengharapan, semangat kehidupan, keyakinan iman bahwa Tuhan Yesus Kristus tetap peduli kepada mereka. Mereka yang sakit di rumah dan di rumah sakit, ya Tuhan, tolong akan mereka. Oleh kuasa kasih-Mu, oleh kuasa kebangkitan-Mu, oleh bilur-bilur-Mu ya Kristus, Kau angkat mereka dari derita mereka dan berikanlah kesembuhan. Jauhkan segala kebimbangan dan keputusasaan. Tambahkan iman dan pengharapan mereka. Demikian ya Bapa, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami dalam upaya untuk memutuskan rantai COVID-19. Ya Tuhan, tolonglah pemerintah dari pusat hingga ke daerah dalam pengadaan vaksin ya Tuhan. Kristus Tuhan, bukalah jalan dan berikanlah berkat bagi bangsa ini. Memberkati segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah sehingga dapat memperoleh vaksin untuk vaksinasi bagi bangsa ini. Vaksinasi yang sementara dilakukan ya Bapak, yang sementara giat-giatnya dilaksanakan, dituntun dan diberkati oleh Tuhan. Sadarkan kami bangsa ini untuk tidak enggan, tidak takut, tetapi kami mau memberi diri divaksinasi demi memutuskan rantai corona dari bangsa ini. Berkati juga upaya-upaya yang lain dan tuntun kami semua agar kami tetap taat pada protokol kesehatan dimanapun kami berada. Tidak hanya di hadapan umum, di rumah dan di mana saja. Kami tetap taat pada protokol kesehatan. Dengan demikian Tuhan berguna bagi diri kami dan sesama kami untuk bersama-sama melawan COVID-19. Kami berdoa bagi semua yang bertugas pada saat ini Tuhan. Baik itu liturgos, presbiter, baik itu pemandu musik, pemandu lagu, dan MMS. Ya Tuhan, tiliklah akan mereka ini dengan segala yang mereka gumuli. Dengarkanlah doa mereka, Tuhan yang mengaruniakan bagi kehidupan mereka apa yang mereka butuhkan. Tuhan yang memberikan bagi mereka dalam kehidupan pribadi mereka dan rumah tangga mereka segala berkat yang mereka butuhkan daripada-Mu. Anak-anak muda kami ini dengan perjuangan masa depan mereka pun kami serahkan kepada-Mu. Tuhan, tolong mereka dalam kesetiaan dan ketaatan untuk selalu melayani-Mu dengan talenta yang ada pada mereka. Ini doa dan harapan kami Bapa, para janda, duda dan anak-anak yatim piatu kami serahkan kepada-Mu. Tak lupa kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang ada di NTT maupun yang ada di NTB. Dan saudara-saudara kami yang ada di Malang, di Jawa Timur sana. Mereka baru saja juga mengalami bencana gempa bumi. Ya Tuhan,
tolonglah akan mereka, baik di NTT, NTB maupun Jawa Timur. Kasihani mereka, kiranya oleh kasih-Mu Tuhan, Kau menolong mereka dari segala derita mereka. Pakailah kami dan siapa saja sebagai alat dalam tangan untuk mengulurkan kasih, menolong mereka dari setiap derita mereka. Ini doa dan harapan kami Tuhan Yesus. Ampuni kami, di dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami semua berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Sampai selama-lamanya. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan persembahan terbaik yang bisa kita berikan dengan selalu mengingat bahwa Ia lebih dulu sudah memberkati kita. Dan oleh karena itu, kita perlu menjadi berkat bagi orang lain. Firman Tuhan dalam 1 Tawarikh 16 ayat 29 menyatakan, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan." Sambil memberikan persembahan, kita menyanyikan Gita Bakti 81 bait 1 dan 2. Sumber kelurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan
Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbanan-Mu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darah-Mu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Umat dipersilahkan duduk. Mohon perhatian jemaat untuk warta jemaat dalam ibadah keluarga hari ini, Rabu 14 April 2021. Demikian warta jemaat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan yang dikasihi dan diberkati, marilah berdiri. Kita sudah dengarkan firman Tuhan. Setialah dalam panggilanmu sebagai anak Tuhan. Ingatlah kata-kata syair lagu ini. Tahanlah dan berjuang terus dalam perjuangan kudus. Kristuslah pokok hidupmu dan kekuatanmu. Dialah kemenanganmu. Kita nyanyikan nyanyian pengutusan Kidung Jemaat 363 bait 1 dan 2. Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatan
Yesus yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya yang kupuji Dialah. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus Kristus damai sejahtera itu, dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin, yang benar adanya. Amin, 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 yang benar adanya. Amin. Saat teduh. Ibadah selesai, Tuhan berkati. Umat yang diberkati, puji Tuhan, ibadah sudah selesai. Terima kasih. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.